Salah satu prinsip pembelajaran dalam kurikulum Merdeka yaitu pembelajaran berpusat pada muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter murid, agar pendidik memiliki waktu memadai untuk melakukan pembelajaran yang mendalam dan bermakna, sebagai upaya untuk menjawab tantangan zaman dan isu terkini. Dalam konteks ini, pembelajaran berdiferensiasi mengakui akan hal itu, bahwa setiap siswa memiliki kemampuan dan potensi yang berbeda-beda. Itulah kodrat alam yang harus dihargai oleh guru. Di sisi lain, guru juga perlu mengakomodasi perubahan zaman dengan memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran. Memastikan setiap siswa siap menghadapi dunia yang terus berkembang dan berubah. Itulah kodrat zaman yang harus diikuti dalam pendidikan. Pada video kali ini, saya akan membagikan praktik baik penerapan pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran Matematika kelas 7 tentang rasio di SMP Negeri 2 Sindangkerta. Langkah pertama yang saya lakukan adalah berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk meminta masukan dan arahan terkait pembelajaran yang akan saya laksanakan. Bagus sekali tadi ingin melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya. Berarti sebelumnya harus ada asesmen diagnostik dulu ya untuk melihat betul, Pak, ada kemampuan siswa, kesiapan siswa. Di miniaturnya itu. Nah itu Pak Suntara. Jadi proyeksikan dari ukuran asli. Dari ukuran asli ke ukuran miniaturnya itu. Jadi di situ ada perbandingannya ya Pak? Ada perbandingannya. Terus ada lagi nggak Pak? Setelah itu saya mengidentifikasi dan menganalisis ulang terkait gaya belajar murid yang akan saya ajar. Lalu saya menyiapkan bahan ajar sesuai hasil analisis data tersebut. Di antaranya lembar kerja interaktif menggunakan live worksheet, game interaktif, dan YouTube. Yang semuanya saya sematkan di LMS berbasis Google Site yang saya buat. Pada proses pembelajaran, di pertemuan pertama, saya menggunakan model pembelajaran berbasis masalah yang terintegrasi dengan multimedia interaktif yang sudah dibuat. Pertemuan ini fokus pada diferensiasi konten dan proses. Pembelajaran dimulai dengan salam dan doa, serta menyampaikan tujuan pembelajaran mengenai konsep rasio. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita. Selanjutnya, saya melaksanakan asesmen diagnostik untuk memetakan kompetensi prasyarat dari materi yang akan dipelajari. Pada asesmen diagnostik ini, saya menggunakan aplikasi Squeezes dengan mode kertas untuk memfasilitasi murid yang tidak membawa ponsel atau gawai. Dengan menggunakan aplikasi Squeezes, kita bisa dengan cepat memetakan kategori pemahaman murid. Kategori 1, paham utuh. Kategori 2, paham sebagian. Kategori 3, belum paham. Hasil ini nanti dijadikan dasar untuk pembagian kelompok. Sebelum membagi kelompok, saya memberikan pemantik berupa gambar. Pak, gambar 1, ukuran foto dan lukisan. Gambar 2, beberapa. Selanjutnya, saya membagi kelompok dan memberi arahan terkait pekerjaan kelompoknya. Saya membagi kelompok dengan tingkat kategori pemahaman yang berbeda, agar murid kategori 1 bisa menjadi tutor bagi rekan kelompoknya. Namun, guru tetap memantau dan mendampingi agar sampai pada pemahaman yang utuh. Khusus siswa kategori 3, saya mendampinginya dengan lebih intens. Jadi, kalau ayamnya 8, entoknya berapa? Khusus untuk kategori berkembang, saya menyiapkan bahan ajar seperti YouTube, game interaktif, dan memperbolehkan mereka mencari sumber lainnya seperti dari internet dan dari buku bacaan. Setelah lembar kerja selesai, saya meminta setiap kelompok untuk mengirimkan lembar kerjanya melalui email. Pada sesi terakhir di pertemuan pertama ini, saya melakukan elaborasi untuk memperkuat pemahaman mereka terkait konsep rasio. Pada pertemuan kedua, saya menggunakan model pembelajaran berbasis proyek, agar mereka bisa merealisasikan pemahaman mereka pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan kali ini, fokus pada diferensiasi produk dan diferensiasi proses. Saya memulai pembelajaran seperti sebelumnya,
Namun, di awal saya serta murid melakukan ice breaking yang bisa melatih fokus mereka, yaitu senam jari. Pada pembelajaran berbasis proyek ini, saya membebaskan murid untuk memilih salah satu proyek yang sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. Misalnya membuat poster perbandingan harga makanan, atau menganalisis skala pada peta, atau bisa juga membuat miniatur bangunan-bangunan yang ada di lingkungan sekolah. Dari sini akan terlihat diferensiasi produk dari proyek yang mereka kerjakan. Dan tidak lupa saya meminta mereka untuk membuat laporan dari hasil proyek mereka. Ini kalian mau buat apa proyeknya? Skala, Pak. Menghitung skala. Iya, menghitung skala. Skala pada peta apa nih? Peta Negara Republik Indonesia. Peta Indonesia, oke. Udah tahu skalanya ini berapa? Udah. Berapa? Satu di skala, 1 banding 5 juta. 5 juta di apa? Di aslinya. Di aslinya. Satu. Anu iya. di kantin. Anu di kantin, rasio ini ya, rasio perbedaan harga barang. Oke. Mana? 9 meter. Selain menilai produk dan presentasi mereka, saya juga melakukan penilaian terhadap proses kerja kelompok mereka. Berikut ini presentasi dari beberapa kelompok dengan produk yang akan berbeda. mempresentasikan miniatur bangun ruang. Miniatur kelas 7D, ukuran asli, panjang 9 meter, lebar 7 meter, tinggi 3 meter. Ukuran miniatur, panjang 18 cm, lebar 14 cm, tinggi 6 cm, skala Jadi 1 banding 50. Nah, Berarti 1 cm di miniatur sama dengan 50 cm di ukuran asli. ya. Jarak sebenarnya sama dengan jarak di peta kali skala. Contoh, jika jarak antara dua kota di peta Indonesia adalah 3 cm dan skala peta adalah 1 banding 5 juta, maka jarak sebenarnya adalah 3 cm dikali 5 juta sama dengan 15 juta cm. Dari sentimeter kita rubah menjadi meter, berarti dibagi ke 100. Jadi 15 juta dibagi 100 sama dengan 150.000 meter. Jadi meter kita ubah lagi menjadi kilometer. Jadi jarak sebenarnya adalah 150 kilometer. Jadi rasio harga buku dan pulpen 5.000 banding 2.500 sama dengan 2 banding 1. Karena harga 2 pulpen sama dengan 1 buku. Setelah kegiatan kelompok selesai, saya melakukan assessment as learning. Di kegiatan penutup, murid dan guru bersama-sama menyimpulkan dan merefleksikan terkait kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Tercapainya pembelajaran ini terlihat ketika murid mempresentasikan hasil produk dan proyek mereka, dan juga terlihat dari hasil asesmen akhir mereka. Kecemasan akan minat dan motivasi belajar murid yang rendah kini terjawab sudah ketika saya melihat mereka penuh antusias mengikuti seluruh rangkaian proses pembelajaran. Melalui praktik baik ini, saya berharap dapat menginspirasi lebih banyak guru untuk melakukan inovasi dalam proses pembelajaran. Berikut beberapa tanggapan terkait praktik baik ini. Pelajarannya menyenangkan, matematika yang biasanya sulit jadi serasa mudah. Kemudian saya juga jadi bisa menggunakan Canva untuk presentasi dan banyak mengenal lagi aplikasi baru untuk belajar. Bisa belajar dari beliau bagaimana praktek pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga itu akan menumbuhkan motivasi serta minat pada siswa. Apa yang telah guru saya lakukan, dia mencoba untuk mengakomodir apa kebutuhan siswa, bagaimana potensi siswa. Dari situ dikembangkanlah sebuah proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Diharapkan juga dengan beberapa konteks yang dimasukkan ini, pembelajaran akan menjadi bermakna. Sehingga keterampilan atau pengetahuan akan lebih tertanam dan benar-benar memberikan yang manfaat bagi siswa di kemudian hari. Ke Jawa Barat naik kereta. Cakep. Pulangnya beli ubi jalar. Cakep. Mari kita bergerak bersama untuk lanjutkan Merdeka Belajar.